di podcast kita. Ini podcast bukan cuma podcast saya, bukan cuma podcast kamu, tapi podcast kita semua. Di sini bersama saya, Siti Mahmuda. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada episode kita kali ini. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber. Mungkin bisa Kak kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih narasumber kita pada hari ini yang tentunya sangat gagah dan juga tampan? Supaya teman-teman di rumah bisa juga kenalan nih Kak. Kita mulai dari mana nih Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal S. Di sini saya selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut atau Presiden Mahasiswa IAIN Prepare tahun 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai instruktur LKPKM 2024 yang beratasnamakan Anas Alsia. Nah, jadi kita kedatangan narasumber yakni Kak Rizal dan juga Kak Anas. Nah, jadi sebelumnya Kak, gimana nih kabarnya Kak? Kayak Alhamdulillah baik. gitu. Jadi alhamdulillah baik ya di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat ini tentunya. Nah, apalagi kan kemarin ini DMAI sendiri kan sudah melaksanakan kegiatan yang namanya PBAK, penyambutan mahasiswa baru. Nah, sedangkan sekarang ini lagi disibukkan lagi dengan kegiatan yang baru nih Kak. Nah, yakni adalah LKPKM. Nah, boleh nggak sih Kak dijelaskan sedikit saja apa sih itu LKPKM Kak, supaya teman-teman dan juga peserta LKPKM atau mahasiswa baru ini tidak lagi bertanya-tanya Kak tentang LKPKM itu sendiri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi teman-teman sekalian, tentu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pertanyaan dari MC kita yang luar biasa. Yakni kemudian apa sih sebetulnya LKPKM? Karena memang sampai dengan detik ini masih banyak di antara teman-teman, utamanya mahasiswa baru, yang mempertanyakan terkait kemudian daripada LKPKM. Jadi ketika kita berbicara tentang LKPKM, latihan kepemimpinan dan pengembangan karakter mahasiswa, tentu kegiatan ini merupakan kegiatan di mana untuk menyambut mahasiswa baru dalam berorganisasi. Nah, pada kegiatan ini tentu teman-teman kita tidak lepas daripada bagaimana kemudian mahasiswa baru untuk mengetahui karakter-karakternya sendiri demi memasukkan mereka di organisasi itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran daripada LKPKM itu sendiri. Baik kita bagaimana kemudian memberikan mereka gambaran terkait kepemimpinan, kemudian karakter-karakter mereka sebagai seorang mahasiswa nantinya, karena pada dasarnya bukan hanya sekedar di mahasiswa mereka berperan, tapi terlepas daripada kegiatan-kegiatan yang mereka lalui ataupun proses-proses yang mereka lalui dalam kampus ini, itulah yang akan membawa mereka ke hadapan-hadapan ataupun ke jalan-jalan yang lebih luas nantinya. Nah, oke, jadi itulah tadi bahwasannya LKPKM itu sendiri adalah pengembangan karakter mahasiswa yang dimana nanti mahasiswa baru itu akan diarahkan untuk memenuhi jiwa-jiwa kepemimpinan seperti itu. Nah, tapi ini Kak ada juga nih pertanyaan menarik yang juga dipertanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa baru dan juga peserta dari LKPKM itu sendiri. Apakah benar bahwasannya LKPKM ini adalah kegiatan yang wajib untuk diikuti oleh mahasiswa baru itu Kak? Jadi pertanyaannya itu apakah LKPKM itu wajib? Ya, tentu kegiatan ini wajib karena kegiatan ini pun dihimbau oleh pimpinan untuk bagaimana kemudian mahasiswa baru dapat bergabung dalam kegiatan ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara terkait kemudian daripada kegiatan ini, teman-teman, bagaimana kemudian mahasiswa baru bisa bergabung dalam kegiatan ini? Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, persoalan apa yang akan teman-teman dapatkan di kegiatan ini tentu tidak lepas ataupun tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang wajibkah kegiatan ini, ya saya pastikan dan saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini wajib untuk teman-teman mahasiswa baru. Bukan hanya sekedar mahasiswa baru, namun mahasiswa yang belum pernah mengikuti kegiatan ini sampai dengan semester 5, dia berhak untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti itu karena untuk menuju gerbang organisasi dibutuhkan tanda pengenal bahwasanya teman-teman pernah mengikuti yang namanya kegiatan LKPKM tahun 2024 seperti itu.
Nah, jadi itulah tadi yang dikatakan bahwasannya memang LKPKM ini wajib untuk diikuti oleh mahasiswa baru dan juga kepada mahasiswa yang belum pernah mengikuti LKPKM di tahun sebelumnya bisa untuk mengikuti LKPKM di tahun ini. Nah, kalau begitu Kak, LKPKM ini sendiri pasti ada perbedaan di antara LKPKM sebelumnya, tahun sebelumnya, dan LKPKM tahun ini. Apakah ada perbedaan, Kak? Dari segi konsep dan lain sebagainya. Berbicara terkait kemudian dari perbedaan teman-teman sekalian, tentu saya akan mengangkat 3 tahun terakhir, berangkat juga dari tahun ini, jadi tahun 2024, tahun 2023, dan tahun 2022. Kalau kita berbicara tentang LKPKM tahun 2022, di situ adalah sebuah jenjang di mana teman-teman utamanya masuk di lembaga kemahasiswaan terlebih dahulu, kemudian dia bergabung di kegiatan LKPKM atau latihan kepemimpinan dan pengembangan karakter mahasiswa pada tahun 2022. Tentu ada perbedaan di tahun 2023 karena hal tersebut dibalik atau diubah, di mana teman-teman mahasiswa baru harus mengikuti LKPKM sebelum beranjak ke kegiatan Mapaba, UKK, UKM itu sendiri. Nah, untuk tahun ini, tahun 2024, tentu kita juga memiliki konsep yang berbeda, di mana saya akan bercerita tentang tahun kemarin. Tahun kemarin, kalau kita berbicara tentang LKPKM, memang include ya, antara LKPKM tingkat institut dan juga LKM tingkat fakultas, di mana tahun sebelumnya, jadi kegiatan pembukaan itu dilaksanakan secara bersamaan di LKM institut untuk membuka kegiatan LKM fakultas juga. Namun, untuk kemudian seisian ataupun serangkaian kegiatan itu di dalamnya sudah ada LKM fakultas, dan setelah itu akan ditutup di LKM institut secara bersamaan ke 4 fakultas. Untuk tahun ini ada perbedaan di mana kami sebagai penyelenggara kegiatan tentu ingin mengubah hal tersebut untuk mencapai hal-hal yang diinginkan ke depannya. Jadi tahun ini ataupun tahun 2024 kegiatan LKPKM ini tetap dilaksanakan ataupun serangkaian antara LKPKM institut dan juga LKM fakultas. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di setiap fakultas tentu memiliki perbedaan utamanya di nama kegiatan. Untuk FUAD namanya LKM fakultas FUAD, kemudian untuk faksi namanya Lini Masa, kemudian di FEBI namanya Eksis, dan tentunya di Tarbiyah namanya Taubat untuk kegiatan LKM fakultas. Jadi hal tersebut kami sampaikan di sini bahwasanya perbedaan konsep yang kami sampaikan yakni memang kegiatannya include, namun nanti pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 itu pelaksanaan di wilayah institut. Jadi tanggal 3 itu pembukaan, tanggal 6 penutupan. Kemudian dilanjut pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di fakultas masing-masing. Jadi tanggal 10 tetap dibuka di fakultas masing-masing dan tanggal 13 tetap ditutup di fakultas masing-masing supaya fakultas tetap mendapatkan momentum-momentum yang ada di fakultasnya sendiri, utamanya dengan mahasiswa baru pastinya sebagai peserta pada kegiatan LKM fakultas. Oke, jadi berarti memang perbedaan-perbedaan dari LKPKM tahun sebelumnya dan LKPKM tahun ini adalah di mana pada kegiatan LKPKM yang ada di fakultas seperti itu. Nah, jadi Kak, ada ini juga karena kan ada perbedaan nih konsep tahun ini dan juga konsep di tahun sebelumnya. Apakah ada nih Kak hal menarik yang sudah ditawarkan dari DMAI sendiri untuk kegiatan LKPKM tahun ini? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang hal menarik, ya setiap tahun tentu ada hal-hal yang menarik. Ya, setiap siapapun yang melihat kegiatan tersebut, ada saja hal yang terbesit dalam pikiran yang tentunya kita ingat. Jadi bagaimana kemudian dalam kegiatan LKPKM tahun ini kami mengemas dalam hal-hal yang tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan mahasiswa pastinya, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa tahun ini ataupun kebutuhan-kebutuhan mahasiswa pada masa sekarang. Jadi tentu kalau kita berbicara hal-hal yang menarik, kita tidak terfokus pada kegiatan yang menambah wawasan ataupun intelektual, di mana memang menambah wawasan dan intelektual sebagai tujuan utama kita pada kegiatan ini, tapi tidak lepas daripada itu akan ada hal-hal menarik lainnya yang akan kalian dapatkan dan pastinya kami suguhkan pada kegiatan ini. Jadi karena kayaknya saya sudah bisa mengawang-awang nih kegiatan menarik yang sudah ditawarkan oleh DMAI itu sendiri. Karena Kak memang saya ini jujur saja adalah peserta LKPKM di tahun sebelumnya. Jadi ketika saya menerawang kembali kegiatan di LKPKM tahun ini, kayaknya memang dari segi konsep dan hal-hal menarik lainnya itu memang lebih keren di tahun DMAI tahun ini. Karena bagaimana
di persiapan untuk LKM fakultas, di nanti LKPKM yang dinaungi oleh DMAI itu sendiri, itu memang ada perbedaan-perbedaan yang dimana lebih mengarah kepada bagaimana ikatan kepada fakultas masing-masing begitu. Nah kan kalau misalnya di tahun sebelumnya itu kan Kak, kita dikembalikan lagi di institut, dan dimana nanti akan ada perpisahan tersendiri untuk dari DMAI. Nah, sedangkan di tahun ini nanti kan kita dikembalikan lagi di LKM di fakultas masing-masing begitu. Jadi memang ada nih nanti ikatan-ikatan dari fakultas masing-masing supaya ada saling silaturahmi lah ceritanya gitu. Nah, dan juga ini Kak, sebenarnya apa sih Kak yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan LKPKM tahun ini Kak? Oke, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan, tentu ini juga tidak lepas daripada kegiatan sebelumnya, yakni pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, di mana kami dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, bagaimana kemudian caranya menggiring mahasiswa baru untuk bergabung dalam kegiatan LKPKM tahun 2024. Berbicara tentang kesuksesan ataupun tolak ukur daripada suksesnya LKPKM tahun 2024, bagaimana kemudian teman-teman sebagai instruktur dan juga penyelenggara kegiatan mampu menggiring mereka ke gerbang organisasi-organisasi yang tentunya menjadi tolak ukur kita. Seperti itu. Jadi, bagaimana teman-teman mahasiswa baru bisa bergabung dalam organisasi-organisasi yang telah disiapkan ataupun disuguhkan oleh IAIN Parepare. Karena di IAIN Parepare punya UKK-UKM sejumlah 10 UKK-UKM yang mestinya teman-teman sebagai peserta LKPKM harus memilih salah satu UKK-UKM yang mereka minati pada tahun 2024 ini. Nah, kalau begitu Kak, ada tidak pesan-pesan atau arahan-arahan untuk mahasiswa baru nanti, untuk peserta LKPM sendiri? Misalnya pesan-pesan apa nanti bisa diberikan atau arahan-arahan lah, begitu Kak, untuk peserta LKPKM sendiri. Jadi sangat menarik pertanyaan dari beliau, kemudian tentang pesan-pesan kami sebagai penyelenggara kegiatan dan juga harapan kami sebagai penyelenggara kegiatan. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan terkait kemudian daripada mahasiswa baru nantinya, saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu teman-teman. Ya, kuliah bukan tentang selembar kertas, bukan pula tentang sebuah gelar, melainkan kuliah tentang bagaimana kita mampu untuk manage waktu kita, bagaimana kita mampu untuk mengasah potensi skill kita, bagaimana kita mampu menambah relasi kita sebagai seorang mahasiswa. Karena pada dasarnya berangkat daripada hari ini, kalian akan menentukan kapan dan waktu yang tepat untuk kalian mendapatkan yang namanya kesuksesan berangkat daripada hari ini. Jadi sebuah pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tentu silahkan setiap rangkaian kegiatan ataupun agenda kegiatan jangan pernah lewatkan satupun agenda kegiatan, karena setiap agenda kegiatan tentu memiliki proses yang berbeda, dan setiap proses yang berbeda tentu akan membuahai hasil yang berbeda pula. Semakin banyak proses yang kalian lalui, semakin banyak hal yang kalian temui, maka semakin kalian bisa mengetahui jati diri kalian sebagai seorang mahasiswa sebetulnya terletak di mana. Sekedar itu yang saya sampaikan. Ya, mungkin ada juga pesan-pesan dari Kak Anas untuk peserta LKPKM nantinya. Mana nih Kak? Jadi harapan saya untuk peserta LKPKM 2024 ini yaitu kami berharap lepas dari kegiatan LKPKM, peserta telah mendapatkan di mana potensi yang sebenarnya bisa didapatkan, yaitu organisasi mahasiswa tersendiri. Kami berdua tidak lepas dari beranjak dari organisasi itu tersendiri. Kami hadir di sini, duduk di sini di hadapan teman-teman semua, itu karena adanya dampak organisasi itu sendiri. Terima kasih. Nah, itulah tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada kali ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena kakak sudah hadir di podcast kita kali ini. Di tengah-tengah kesibukannya, dan beliau bisa menyempatkan untuk hadir di podcast kita. Nah, bagaimana dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwasannya untuk teman-teman, terkhusus peserta LKPKM dan juga mahasiswa baru, jangan pernah berhenti untuk terus berproses dan terus berkembang, karena kampus kita sendiri telah menyediakan banyak sekali wadah untuk menggali potensi teman-teman miliki.
Nah, jadi jangan sia-siakan wadah tersebut karena dimanapun tempatnya adalah tempat untuk belajar. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Tetap saksikan podcast kita karena podcast ini bukan cuma podcast saya, bukan podcast kamu, tapi podcast kita semua. Saya Siti Mahmuda pamit undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.